Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai, di sini kami sebagai perwakilan kelompok dari kelompok 6 akan membawakan podcast Manusia, Kekuasaan dan Masyarakat nih. Dan sebelumnya ini kita ditemenin oleh narasumber-narasumber hebat nih Tia. Iya bener banget. Iya, jadi kita kenalan dulu aja kali ya. Boleh. Biar langsung taktis aja gitu ya. Iya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama aku Muhammad Irfan Wijaya. Di sini aku sebagai moderator yang akan memandu jalannya podcast, dan rekan saya. Saya Fatia Rizky Nadaini selaku partner dari Mas Ivang. Lanjut kepada narasumber yang hebat ini dipersilakan untuk berkenalan. Monggo Mas Ya, Ferdi. siapa dulu? Oke. Saya Ferdi Firmantoro. Saya mengajar di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Brawijaya, dan tentu utamanya salah satunya adalah mata kuliah Manusia, Kekuasaan dan Masyarakat. Oke. Terima kasih moderator. Kenalin di sini aku Nindi dari Fakultas Hukum angkatan 2022, sekarang lagi semester 3 dan juga merupakan anggota dari Jubir Warga, itu salah satu NGO yang bergerak di bidang pemantauan pemilu gitu. Keren juga ya ternyata Keren ya. juga. Jadi tadi kita udah dengar profil dari Mas Ferdi, yaitu sebagai dosen ilmu komunikasi Ya. UB, sekaligus kalau nggak salah direktur Stratpol ya Mas ya? Ya, sambil fokusnya tentang komunikasi politik sih. Komunikasi politik. Lalu untuk yang Mbak Nindinya tadi dari FH, angkatan 22 berarti ya Mbak ya? Gitu. Berarti pas banget Mas Ivang dengan pembahasan topik kita kali ini. Pas karena banget. Apa tuh pembahasannya? Oke, karena kali ini kita bakal bahas mengenai antusiasme mahasiswa terhadap pemilu di tahun 2024. Kita juga ada judul sendiri nih Tia. Apa tuh Mas Ivang? Judulnya adalah Pemuda Berpolitik Menyulut Perubahan Lewat Suara Kita gitu. Nah, oke. Mungkin langsung dimulai aja ya. Oke, jadi begini Mas Ferdi sama Mbak Nindi ya. Di sini kita tuh bakal bahas mengenai, kan sebelumnya kita tahu ya ada 3 calon presiden yang bakal maju, dan paslon yang pertama itu ada Bapak Anies dengan Bapak Caimin, yang kedua ada Bapak Ganjar dengan Bapak Mahfud, yang ketiga ada Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Oke, mungkin dari pertanyaan yang pertama atau pembahasan yang pertama bisa langsung dijelasin Ya mungkin dengan Mas Ivang. dari aku mau ngasih pemantik dulu, pemantik Iya. dari Amin, pasangan nomor 1 sebagai capres dan cawapres besok. Jadi Anies ini kan sebelumnya udah mempunyai pengalaman ya sebagai gubernur Jakarta, dan Caimin juga udah malang melintang lah udah di politik Indonesia dengan dia juga pernah menjadi ketua umum partai PKB, kemudian juga pernah menjadi menteri ketenagakerjaan dan transmigrasi, dan juga Caimin itu pernah menjabat sebagai ketua MPR RI. Nah, lalu saya mau bertanya nih kepada Mas Ferdi dan Mbak Nindi. Kan kemarin itu di media sosial banyak kontroversi nih tentang Anies dan Imin. Kalau Anies sendiri kita bicarakan tentang dulu pada saat ia menjabat sebagai gubernur Jakarta itu pernah menyatakan kebijakan rumah DP 0. Namun realisasinya itu berbeda banget, bahkan tidak jadi rumah DP 0, dan hasilnya untuk survei dari masyarakat Jakarta terhadap kepuasan kinerja Anies sebagai gubernur itu sangat kurang lah, 30% sekitaran segitu. Nah, ini untuk Caiminnya sendiri dulu pernah ada masalah, tapi saya belum riset lebih dalam ya yang tentang Amin Rais atau bagaimana itu. Jadi pertanyaan dari saya, cocok nggak sih untuk Caimin dan siapa tadi, Anies untuk menjadi capres gitu? Gimana menurut Mas Ferdi dan Mbak Nindi? Iya. Oke. Tadi sebenarnya jubir warga dulu kan ya. Oke. Jadi gini, Mas Iwang. Jadi menarik ya, memang capres maupun cawapres itu kan untuk menjadi atau mendapatkan tiket itu kan tidak bisa sekedar hanya kemampuan kapasitas personal. Tapi memang akumulasi bagaimana mereka mendapat dukungan partai politik atau gabungan partai politik. Tentu kalau kita tanya apakah pasangan ini sesuai atau ideal atau tidak, itu sebenarnya yang nanti yang menentukan adalah di tanggal 14 Februari ya masyarakat. Nah, kalau kami misalkan atau kita sebagai analis komunikasi politik yang bisa kita lihat adalah kalau sosok Anies Baswedan ini kan mewakili ya, dia berangkat dari akademisi, terus kemudian menjadi gubernur Jakarta dengan aktif dengan gerakan-gerakan sosial masyarakat. Saya kira ini representasi ya
figur yang senang ya dengan ya gagasan dalam konteks ya bagaimana seorang akademisi bisa bicara tentang gagasan identik dengan riset ilmiah atau kemudian value yang barangkali itu mungkin biasanya rata-rata ya basis masanya biasanya sering dekat dengan komunitas pelajar kan gitu. Sementara kalau Caimin, karena Caimin ini kan Pak Anies juga sebenarnya dulu dibesarkan dengan seperti ya kalau sekarang mungkin Senat mahasiswa ya BEM dan sebagainya. BM ya, Pak Anies itu ya. Caimin juga sama. Caimin kan berangkat dari gerakan mahasiswa, terus kemudian menjadi aktivis, menjadi ketum parpol dan melintang di berbagai institusi, utamanya dewan ya, baik DPR maupun MPR. Saya kira termasuk Menteri Sedik ini tentu dalam segi kapasitas secara personal mungkin bisa saja mewakili ya karena menteri sudah, kemudian gubernur sudah, terus kemudian di apa misalkan tadi MPR juga sudah. Artinya kan punya pengalaman lah dalam konteks bagaimana sosok ini akumulasi dari mereka dari gerakan mahasiswa, dari mereka dari Senat terus kemudian tampil di gelanggang politik. Saya kira dalam konteks apakah pasangan ini juga punya kans ya, saya kira punya karena mereka memang mungkin nanti tinggal basisnya kan yang diambil kan kalau Pak Anies fokus ke tadi ya pelajar, mahasiswa dan mungkin kalangan menengah, pemuda gitu ya. Tapi kalau Caimin lebih ke santri misalkan kan ya. Jadi kan beliau istilahnya sering kali menempatkan diri sebagai bagian dari ya komandan santri atau kemudian itu kan mungkin akumulasi dari itu saya kira cukup menarik karena memang dua di antara ini kan dianggap pasangan yang bagaimana satu fokus ke teknokratik ya. Jadi Pak Anies itu identik dengan teknokratik, mungkin Caimin lebih kepada masyarakat kultural ya. Jadi akumulasinya mungkin bisa jadi ini jadi opsi barangkali kalau di antara nanti masing-masing punya kelebihan masing-masing. Tapi intinya pasangan yang ada ini karena sudah mendapatkan dukungan dari parpol ya kita bisa anggap sebagai ya pasangan yang layak untuk maju karena kan bisa jadi kita ya misalkan orang yang punya portofolio bagus tapi nggak dapat dukungan parpol ya gimana kan gitu. Jadi sekarang solusinya yang kita bisa bandingkan adalah bagaimana masing-masing portofolio ini gitu ya. Itu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Ferdi. Sekarang bisa dilanjut oleh Mbak Nindi. Oke. Kalau dari hukum sendiri itu ya di Undang-Undang Dasar kita ketahui kalau presiden dan sama wakil presiden itu diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, kalau misalkan kita tanya layak apa enggak, ya kalau udah diajukan berarti partai politik ada pertimbangan-pertimbangan lain. Nah, dari pasangan paslon 1 ini Anies dan juga Caimin, ini kita lihat latar belakangnya dulu. Dari Anies sendiri itu salah satu calon yang non partai gitu kan. Nah, salah satu yang tidak punya partai dan kemudian dia diusulkan oleh salah satu partai yaitu Partai Nasdem dan juga PKS. Nah, dari latar belakang ini kita lihat, oh ternyata apa sih yang beda dari Anies, kenapa Nasdem ini mau mengusulkan Anies sebagai calon presiden, apalagi kita lihat latar belakang sebelumnya ya. Pak Anies ini maju sebagai gubernur DKI Jakarta itu Nasdem ini adalah partai yang mengusulkan calon berbeda, artinya rivalnya Pak Anies ini diajukan oleh Nasdem. Nah kemudian di Pilpres malah memilih Pak Anies untuk dijadikan sebagai capres gitu kira-kira. Kita lihat latar belakangnya gimana, kenapa sih ini paslon bisa dimajukan oleh partai politik gitu. Oke. Baik, terima kasih pandangannya dari Mas Ferdi dan Mbak Nindi. Yang saya bisa tangkap adalah emang capres dan cawapres itu sebenarnya layak gak layak emang udah layak ya. Karena kan udah diusung oleh partai dan koalisinya dan ya semoga untuk Caimin dan Anies bisa ya optimal lah dalam debat dan debat besok yang dilakukan untuk pemilihan presiden begitu. Lanjut. Dia ada pertanyaan buat mereka? Mungkin aku bakal ngebahas tentang paslon yang kedua kali ya. Oh, langsung kedua nih ya? Langsung kedua ini. Oke, boleh. Oke, sebelumnya di paslon kedua itu kan ada yang namanya Bapak Ganjar dengan Bapak Mahfud sendiri. Nah, Bapak Ganjar ini sebelumnya dia punya seorang public figure politik, terus telah menjadi sorotan juga mungkin dari beberapa tahun terakhir karena ada keterlibatan dengan EKTP.
Apa sih masalahnya dengan EKTP? Karena kasus ini adalah kasus yang skandal banget, skandal korupsi malah. Dan dia pun terbesar di Indonesia. Nah, gak hanya kecil-kecil nggak, tapi dia masalahnya besar. Dan dia melibatkan dugaan penyelewengan dana dalam proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik. Tapi meskipun Ganjar itu sudah terbukti secara langsung, namanya emang sempat disebut di sidang gitu. Pernah ada sidang dan namanya juga disebut. Dari diskusi yang telah dibahas mengenai integritas dan tanggung jawab dalam kepemimpinan politik, itu yang dapat disimpulkan itu bahwa secara tidak langsung menimbulkan sebuah keraguan dengan kalangan sebagai pemilih, khususnya di kalangan muda. Seperti kita-kita nih, pasti banyak banget kendalanya. Dan semoga yang diharapkan yaitu transparansi dan akuntabilitas dari pemimpin mereka. Oke, mungkin dari pertanyaan yang pertama ya. Menurut Mas Ferdi dan Mbak Nindi, bagaimana sih peran media dan informasi digital dalam membentuk persepsi memilih muda terhadap Bapak Ganjar Pranowo, terutama terkait dengan keterlibatan pada kasus EKTP ini? Apakah hal itu kayak menunjukkan penting banget gak sih transparansi dan integritas dalam politik modern? Karena itu juga berpengaruh kepada besok ia menjabat gitu ya. Iya. Dan itu bisa berpengaruh juga dalam elektabilitas mereka gitu. Tentu banget itu. Mungkin bisa dijawab dulu oleh bebas nih siapa? Apa dari Mbak Nini dulu? Boleh. Oke. Mbak Nini dulu. Keterlibatan media ya. Iya. Nah, kalau di media itu sendiri, media di masa-masa pemilu ini, media itu punya sifat yang mungkin nggak bisa kita bilang netral ya. Iya. Karena media itu sendiri sifatnya independen. Jadi ada keberpihakan tergantung mereka menuliskan judulnya itu condong kemana gitu. Nah, misalkan menitikan POV-nya itu kemana. Ke arah mana ya? Nah, betul. Jadi kalau dibilang peran media dalam pemilu ini besar banget ya. Karena kita ngelihat semua informasi sekarang basisnya digital. Jadi apapun informasi, terkhususnya kita nih anak muda, pasti ngeperoleh informasi itu cepet banget kan. Sekarang udah debat, nah itu udah ada cuplikan-cuplikan kayak gitu, pasti banyak banget. Nah, menurut aku di peran media ini lebih kepada peran kitanya gimana menanggapi informasi itu, ditelan mentah-mentah kah, atau diriset dulu kah, atau benar-benar dilihat latar belakang mereka ngomong apa itu karena apa, dan kenapa mereka ngomong seperti itu gitu. Jadi harus ada standing position dari kita dulu gitu kalau dari aku. Oke, terima kasih Mbak Nindi. Kemudian Mas Ferdi. Selanjutnya Mas Ferdi. Ya, sebenarnya kalau masing-masing capres maupun cawapres itu kan mereka tentu punya portofolio masing-masing ya. Ketika mereka punya portofolio masing-masing, entah itu plus maupun minus, itu kan sebenarnya karena tentunya tadi ya partai politik sudah mengusung, tentunya nanti mereka sudah punya pertimbangan dan tentunya masyarakat yang akan menilai. Dan tergantung apakah masyarakat mau dan bisa menelusuri rekam jejak dari masing-masing kandidat ini ya. Jadi itu tentu pertama menjadi catatan kritis lah. Berkaitan dengan misalkan ya catatan-catatan kritis tersebut, bagaimana misalkan media menyikapi? Kalau media itu kan sebenarnya kalau dalam era demokrasi itu kan media itu kan mengisi bagian dari salah satu pilar penting demokrasi. Selain eksekutif, yudikatif, legislatif, sekarang juga sebenarnya pilar tambahannya adalah media. Cuma sekarang menjadi PR apakah media kemudian betul-betul menjadi pilar atau watchdog yang bisa mengontrol arena demokrasi, atau justru sebaliknya media jadi istilahnya semakin memperkeruh suasana pertarungan politik yang tidak kondusif. Itu juga kembali ke medianya. Maka kembali ke tadi sebenarnya misalkan gini ya, kalau di dalam mungkin Mbak Nindi di teman-teman hukum, kalau di hukum itu kan sebenarnya tetap menganut prinsip praduga tak bersalah kan gitu ya. Sepanjang dalam konteks sepanjang individu tersebut belum dihukum gitu ya, dalam tanda kutip ya. Dihukum ya, divonis, ada putusan pengadilan dan seterusnya, mungkin masyarakat bebas-bebas saja memberikan tafsiran apakah dia terlibat ataupun tidak terlibat gitu. Tapi mungkin tentu kalau kita bicara tentang di dalam komunikasi politik, tentang branding, tentang political public relation misalkan, memang figur yang bagus, yang figur yang sama sekali tidak boleh ada cacatnya kan gitu ya. Jadi betul-betul bersih kan gitu. Jadi murni, memang
ini menjadi catatan penting karena apa? Masyarakat itu kan untuk menjadi seorang pemimpin kan sulitnya gini. Sekecil apapun kesalahan itu bisa menjadi blunder, kan Benar, gitu ya. benar, Ya, benar. sebaik apapun ya sesuatu yang menurut kita kalian teman-teman misalkan baiknya 10 tahun, blundernya hanya mungkin 10 hari atau 5 hari atau seminggu, itu bisa jadi catatan, bahkan dianggap kebaikan yang panjang nanti tidak ada. Iya, Nah, itu kan benar banget. seringnya apalagi kita di era politik digital, di era demokrasi digital yang serba banyak dilihat oleh netizen, itu kan komentar apapun bisa, kan gitu ya. Komentar Jadi kalau kecil lah ya. Gampang banget Iya, ya, iya, lihat benar. dari cuplikan TikTok ini bisa dipotong-potong jadi iya, dan benar itu pun masalah itu. dan itu meski tidak bisa dikondisikan, kan gitu Iya. ya. Maksudnya gini, akhirnya orang yang kemudian tidak mau dikritik, misalkan menutup kolom komentar, itu kan akan mendapat penilaian juga dari masyarakat. Ternyata dianggap misalkan tidak interaktif, kan Iya. gitu. Itu artinya apa? Sekarang kembali ke pertanyaan tadi dari Tia dan istilahnya dari konteks saat ini, artinya media itu punya peran, apalagi di satu sisi membuka ya tabir terkait dengan portofolio atau rekam jejak, terus kemudian menyuguhkan realitas itu kepada masyarakat untuk kemudian bisa memilih. Tapi intinya media dalam hal ini mereka tidak hanya sekedar sebagai apa ya pemantau ya, tapi mereka kan masyarakat juga harus perlu selektif karena kan media hari ini kan dalam hal tertentu mereka juga istilahnya partisan. Nah, itu agak menjadi problem karena apa? Karena kan namanya ruang politik ya, itu magnetnya sangat kencang sekali. Kadang harusnya kita mengawal, tapi karena tarikan lebih kencang akhirnya menjadi bias. Jadi artinya terkait dengan kandidat tadi misalkan ya, intinya blunder-blunder seperti itu bisa ditangkap oleh media dan masyarakat nanti tentunya yang akan bisa memberikan penilaian. Benar banget. Apakah mereka percaya atau justru kan gini, kadang kalau informasinya salah, meskipun di framing apapun, masyarakat yang akan membela. Iya. Sebenarnya loh ya. Jadi misalnya gini, ini misalkan ya, karena pihak tertentu ya apa istilahnya mungkin melakukan propaganda, tapi sebenarnya tidak salah. Itu sebenarnya ujung sekarang ya, mereka yang kemudian yang baik itu adalah kita tidak hanya bisa membela diri kita sendiri, tapi yang lebih penting adalah bagaimana ketika memang itu betul-betul tidak benar, salah, ternyata sebenarnya bukan kesalahan itu diakibatkan oleh kita dan masyarakat tahu, justru dibela oleh masyarakat. Nah, karena kalau justru nanti masyarakat yang menilai buruk, lah itu yang bermasalah. Karena istilahnya seburuk apapun ya, ketika itu ditutupi, kalau itu misalkan terkait dengan kekuasaan, toh akan terbongkar juga. Iya. Tapi kalau itu melibatkan masyarakat, pasti masyarakat akan berikan apresiasi. Oke. Jadi Itu, Mas. inti yang saya dapetin ya, media tuh harus benar-benar bisa memposisikan dirinya lah. Iya. Dan dia juga harus melayangkan fungsinya sebagai pencerdas bangsa gitu kan ya. Terus Tapi Mas Ivan, kalau gimana? menurutku dari pihak masyarakatnya nih, Ah. dia juga perlu yang namanya mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Bener Jadi banget. kita juga harus ngatur diri sendiri. Apalagi kita sebagai generasi muda ya, Iya. sebagai mahasiswa nih, mahasiswa yang terpelajar, kita harus gak mentah-mentah langsung mendapat Oke, informasi, iya. langsung kita sebarin atau langsung kita apakan. At least kita harus selektif dulu lah, kita harus riset-riset dulu nih. Ini sebenarnya tuh bener apa enggak gitu. Karena kalau kita nggak selektif terlebih dahulu, kita sebarkan, belum tentu juga orang yang kita sebarkan selektif. Iya. Jadi bakal kayak menjamur gitu loh. Iya, bener banget. Hoax jadinya. Oke. Oke, selanjutnya Ada bakal lagi bahas pertanyaan apa buat lagi? Ganjar Pranowo? Mungkin dari aku ya? Iya, boleh. Oke. Ini mengingat pendekatan yang dulu dilakuin oleh Mahfud MD nih, Mas, Mbak. Dalam menyelesaikan konflik Aceh. Kira-kira bagaimana sih hal ini dapat diinterpretasikan oleh generasi muda? Apakah mereka melihat pendekatannya ini sebagai tindakan yang efektif dan bijaksana atau lebih sebagai refleksi dari pendekatan yang hanya tradisional gitu terhadap konflik dan politik? Sudah mungkin bisa dijawab, Monggo, Mbak Nindi. Nindi. Terkait konflik Aceh ya, Ya. Pak Mahfud. Sebenarnya apapun masalahnya,
Pasti ketika pemilu pasti bakal diangkat lagi kan, terkait Iya. dengan rekam jejak, terkait dengan kebijakan apa yang sebelumnya beliau-beliau ini lakukan gitu. Nah kalau kita menilai nih, apalagi kita dari perspektif anak muda ya, kita lebih dulu ketahui, riset dulu masalahnya apa di waktu itu. Nah karena kan kita nggak sepenuhnya menjalani itu kan, nah jadi kita harus riset dulu, kita ketahui masalahnya apa. Nah apakah tindakan yang dilakukan Pak Mahfud itu sebagai apa waktu itu, misalkan Menteri Hukum dan HAM waktu itu, misalnya Menko waktu itu. Jadi harus dilihatkan kebijakan apa yang dilahirkan berdasarkan dengan apa yang jabatannya saat itu. Jadi harus ada kebijakan-kebijakan yang relevan dengan apa yang dia lakukan. Oh, oke. Karena itu ranahnya juga ya. Begitu ya. Gitu. Oke, Mas Ferdi. Ya, Bagaimana? sebenarnya gini, kembali ke sebenarnya kan gini, masing-masing capres tadi kan mereka akan punya panggung politik sesuai dengan kiprah mereka. Iya. Kalau mereka bisa memaksimalkan, maka itu akan punya benefit, masyarakat akan meningkatkan baik sisi popularitas maupun elektabilitas. Tapi justru kalau panggung politik itu istilahnya ya panggung kekuasaan itu mendapatkan citra buruk dari masyarakat, itu akan menjadi catatan yang sangat istilahnya membuat ya resistensi bagi publik. Nah, makanya kayak pendekatan-pendekatan baik yang dilakukan oleh misalkan Prof Mahfud atau mungkin misalkan tadi kembali ke tadi Pak Ganjar maupun beberapa kandidat yang lain, itu sebenarnya mereka memang sekarang ini di satu sisi ya agak dilema kan gitu ya. Dilema itu artinya gini, hukum itu kan penting untuk ditegakkan. Tegakkan karena apa? Karena memang harus keadilan yang didapatkan. Sementara dalam membuat hukum atau pertarungan dalam hukum itu seringkali melibatkan aspek politik. Itu ya. Jadi artinya Terjadi sering. belum tentu kebijakan hukum itu kan murni istilahnya bagian dari putusan hukum. Nah, karena di balik hukum tadi itu kan yang lebih mengerikan itu adalah bagaimana ada istilahnya kolaborasi atau praktek-praktek politik. Nah, itu yang seringkali menjadi bias. Sementara orang-orang elit politik itu kan seringkali tentu dalam berbagai isu mereka akan dalam tanda kutip bertaruh di wilayah politik tadi itu. Makanya sementara masyarakat ingin mendapatkan keadilan atau misalkan keputusan yang baik. Tentu dalam konteks ini sebenarnya yang lebih penting ya dilihat oleh masyarakat bukan hanya sekedar putusan ini menguntungkan ataupun tidak, tapi yang lebih penting adalah bagaimana sebenarnya substansi dari persoalan ini selesai atau tidak gitu. Jadi itu yang penting sebenarnya untuk dikawal. Karena apa? Karena misalkan sekarang yang penting untuk dikawal misalkan isu-isu sentral itu kan dalam nanti ya di debat capres pertama itu kan yang salah satu menjadi isu sentral kan berkaitan dengan diskusi atau debat terkait dengan hukum juga, penegakan hukumnya. Artinya wilayah ini selalu akan menjadi buah bibir dalam perbincangan kira-kira masing-masing punya fokus kemana. Tentu kalau dalam hal ini harusnya ya Pak Mahfud sebagai bagian dari komandan hukum saat ini karena kan beliau Menko Polhukam ya. Nah, itu punya ruang yang besar dalam konteks menguatkan itu. Tapi persoalannya kan sekarang beliau tentu tidak hanya sendiri kan, hukum itu ada sekarang KPK kemarin kan baru dihajar juga kan gitu ya. Kemudian yang lain. Artinya apa? Seringkali satu hal ditegakkan, yang lain kemudian kurang dianggap representatif, itu bisa mewarnai hukum di Indonesia dianggap kurang baik kan gitu. Itu kan apalagi kemarin beberapa lembaga survei kan merilis ada salah satu isu yang dianggap penegakannya belum maksimal kan aspek hukum salah satu. Jadi itu penting untuk di cross check lagi. Oke, keren banget jawaban dari para narasumber kita. Mungkin abis ini kita langsung move ke capres dan cawapres ketiga yaitu Bapak Prabowo dan Mas Gibran nih yang masih muda. Langsung ya. Seperti yang kita ketahui ya, jejak karir Prabowo kan sudah malang melintang dari dulu. Sejak dia pernah jadi TNI, mantan jenderal juga kan beliau. Terus, nah, tapi ada kontradiksi nih. Dan Mas Gibrannya itu aja masih muda gitu lah. Pengalaman pilkadanya juga baru di wali kota aja gitu. Nah, dan yang saya lihat dari Pilpres tahun lalu 2014 kemudian 2019 masyarakat itu kan cuma ada dua calon ya, ada Jokowi dan Prabowo aja. Kemudian semakin kesini banyak masyarakat yang
memilih ke Prabowo karena seperti kasihan gitu, merasa kasihan Iya. ke Prabowo dua kali Dua kali nyalon mencalonkan, tapi tapi tidak gagal, keterima. iya. Dan juga ada lembaga survei yang saya lihat di YouTube-nya, salah satu Total Politik, kalau tahu Kodari itu udah membuat survei tentang ketiga capres ini yang kira-kira bakal naik tuh siapa yang elektabilitasnya naik terus gitu, dan itu didapatkan Prabowo Gibran itu sebagai salah satu capres yang mungkin paling kuat sampai sekarang dan sudah Diminati gadang-gadang, banyak banget. sudah digadang-gadang tuh bakal menjadi ini, Capres tahun depan. iya, Tahun presiden dan wakil presiden. Nah, cuman yang saya agak gimana gitu ya, Agak ganjel iya, dikit ya. agak ganjel tuh membahas tentang politik dinasti nih, politik dinasti MK. Ya, seperti yang kita sadari dulu kan undang-undang tentang pembatasan usia presiden tuh adalah terus gara-gara suatu permasalahan yang ya mungkin itu permasalahan intern atau apa, cuman yang saya lihat hanya di media aja, yaitu ada perubahan yang dilakukan oleh ketua MK Anwar Usman yang perubahan batas usia minimum capres dan cawapres, dan situ yang mengakibatkan Gibran bisa naik. Setelah ditelusuri ternyata Anwar Usman itu adalah paman dari Gibran dan notabene juga dekat sama Jokowi kan. Saya juga nggak tahu itu ada kaitannya apa enggak, cuman gimana nih kira-kira politik dinasti itu dibenarkan nggak sih? Karena menurut saya kalau hal ini dinormalisasi, ini akan berlanjut ke depannya Iya, juga. pasti kedepannya bakal berlanjut. Bener banget. Jadi gimana nih pandangan menurut narasumber-narasumber yang keren ini? Mungkin bisa dilanjut dari Mas Ferdi nanti. Ya, sebenarnya gini, masyarakat ini kan kalau dalam politik itu kita mengenal dua hal. Satu, substansi politik, maka substansi politik harus tidak boleh ada cacat dalam prosesnya. Prosedurnya sampai kemudian termasuk figurnya sampai akhirnya hasilnya. Karena apa? Karena nanti kalau ada kekurangan itu nanti akan menimbulkan potensi delegitimasi. Delegitimasi itu artinya bayangkan sudah terpilih tapi masyarakat merasa bahwa bukan itu misalkan gitu ya, itu menjadi masalah. Karena apa? Prosesnya yang akan diungkit-ungkit gitu ya. Misalkan misalkan Mas Ivan, misalkan ya keterima misalkan lolos juara tertentu, ternyata di situ dianggap ya mungkin ada persoalan tertentu, kemudian ada kandidat atau penyelenggara atau pihak yang lain mempersoalkan. Itu kan akhirnya menjadi hasil yang didapatkan tadi itu merasa ada sesuatu masalah kan gitu ya. Jadi merasa bahwa nggak mulus, nggak lancar. Itu berarti problemnya. Makanya sebenarnya kemarin itu dalam konteks undang-undang misalkan keputusan MK dan seterusnya itu yang menjadi problem itu harusnya sebenarnya lebih bijaknya, alangkah wise-nya itu memang perbincangan ini harus selesai misalkan sebelum momentum politik ini kan gitu. Itu sebenarnya kan harusnya seperti itu. Sehingga misalkan agak jauh-jauh hari sehingga diskusi publik terkait dengan pro dan kontra itu betul-betul bisa selesai kan gitu. Kalau sekarang ini kan akhirnya masyarakat ya sudah tidak ada punya waktu kan gitu kan, karena sudah keputusan mengalir dan akhirnya seperti itu. Nah, kembali ke konteks tadi itu memang Pak Prabowo dan Mas Gibran ini kan sebenarnya kenapa hari ini punya kans yang cukup besar itu kan karena dalam konteks ini ada semacam Jokowi effect ya. Jokowi effect. Jadi artinya Jokowi effect itu artinya dalam konteks ini Pak Prabowo yang dulu sama Pak Jokowi dianggap istilahnya berseberangan, kemudian sekarang menjadi satu kan. Kalau dulu akhirnya kan suara mereka mengumpul nih sekarang kan, sebenarnya seperti itu. Jadi dalam konteks ruang politik saat ini itu membuat suaranya itu bisa besar. Jadi artinya yang dilihat tidak hanya figur capres cawapresnya, tapi di balik itu siapa kan gitu. Hari ini kan di balik itu tentu ada Pak Jokowi kan gitu. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita lihat beberapa cross check kan kemarin ada banyak lembaga riset termasuk survei yang kemudian meng-cross check bahwa tingkat kepuasan Pak Jokowi masih cukup tinggi. Nah, artinya mungkin itu bisa dimanfaatkan akhirnya kemudian transfer kepemimpinannya bisa lebih istilahnya kan di beberapa tempat itu termasuk kemarin terakhir di Filipina itu kan juga menerapkan hal yang sama bahwa salah satu sekarang jadi cawapres ya atau sekarang jadi wapresnya itu juga putranya yang sebelumnya jadi kan gitu. Artinya apa? Artinya memang pola-pola seperti ini itu mulai karena apa? Di era demokrasi harusnya kan semua orang bisa berhak mencalonkan diri, memilih dan dipilih. Tapi kan sekarang persoalannya sekarang politik yang sangat elitis itu masih menguat kan gitu. Jadi artinya orang yang bisa mencalonkan diri bukan hanya sekedar anak
anak orang biasa, tapi anaknya siapa kan gitu, itu jadi persoalan. Jadi artinya dalam konteks ini sebenarnya hak untuk memilih dan dipilih sah-sah saja, setiap warga negara bisa mengajukan diri, tapi memang persoalan hari ini adalah bagaimana terkait dengan drama pertarungan politik itu masih dianggap belum selesai. Makanya nanti meskipun selesai 14 Februari, ini yang menarik adalah pasca itu sebenarnya. Pasca itu artinya apa? Misalkan kepuasan dari masyarakat, proses dari pemilunya itu sendiri, itu yang akan kita tunggu untuk kemudian hasilnya seperti apa. Tapi intinya bandul politik sekarang mengarah ke pasangan yang Prabowo Gibran itu kan karena memang anak muda mungkin melihat ke representasi Mas Gibran gitu ya. Terus kemudian Pak Prabowo meskipun dalam berbagai catatan mungkin anak muda tidak melihat secara keseluruhan misalkan gitu. Tapi yang paling dilihat kan tadi ya, misalkan beliau sudah nyalon beberapa kali dan mungkin empati itu akan juga muncul dari adik-adik atau teman-teman mahasiswa. Jadi saya kira politik hari ini masih belum selesai karena dramanya masih panjang, karena apapun perdebatan masih lama ya, Pak. itu menarik. Jadi dengan pemilihan tadi itu mungkin tidak akan menyelesaikan pertarungan politik, tapi saya berharap tentu masyarakat bisa lebih dewasa dan bijak, utamanya politik ini tidak dibawa ke politik pecah belah tadi. Tapi Mas Ferdi, aku pengen nanya dikit menyinggung mengenai janji Bapak Prabowo dengan Mas Gibran. Ya. Perihal mengenai bahwa mereka tuh berjanji untuk menjamin penyelenggaraan pemilu dan pilkada yang berkualitas dan berintegritas, termasuk mengenai perbaikan manajemen pelaksanaan pemilu dan pilkada. Apakah hal tersebut itu bakal terwujud dan tercapai melihat suatu sistem demokrasi yang sudah seperti yang tadi dijelaskan dengan Mas Ferdi kurang maksimal dan mempunyai latar belakang yang kurang baik? Ya sebenarnya kan independensi tadi itu tentu semua yang akan tetap menilai kan masyarakat, karena kan kita tidak bisa, sementara itu kan baru rencana ya, janji dan seterusnya, sementara untuk bisa mengeksekusi itu tentunya nanti setelah proses demokrasi Pilpres ini selesai dulu kan gitu, baru kemudian apakah hal itu bisa terjadi. Karena gini, karena kan masyarakat itu kita tidak bisa menghalangi masyarakat untuk curiga dengan banyak hal, kan gitu ya. Karena apa, masyarakat itu kan apalagi sekarang di era demokrasi bebas memberikan penilaian, tapi tentunya variabel-variabel atau potensi-potensi yang barangkali dianggap kurang independen itu kan ada gitu ya, sehingga kecurigaan-kecurigaan itu bisa muncul gitu. Misalkan kalau kemudian itu tidak ada hubungannya dengan elit kekuasaan, misalkan ada satu hubungan dengan hubungan yang lain, mungkin masyarakat bisa jadi penilaiannya lebih bisa terbuka ya, misalnya transparan. Tapi karena sekarang kan politik itu agak sulit, karena apa? Karena memang circle kekuasaan tadi itu sekarang ini saling menyandra dan saling mengunci. Nah, jadi artinya apa? Artinya ketika ternyata masih ada hubungan dengan B kan gitu. B kemudian jadi ini yang kemudian orang agak sulit untuk kemudian misalkan menegakkan betul-betul kepercayaan penuh pada ruang politik itu, karena istilahnya apa ya? Ada semacam hubungan yang barangkali itu kalau dimunculkan ke publik itu menjadi sesuatu yang kurang positif. Tafsir-tafsirnya itu kan dikomunikasikan, kita bicara tentang menafsir, menginterpretasi, persepsi kan itu. Ya, benar. Kemudian saya mau nanya nih ke Mbak Nindi, kira-kira apa sih suatu karakteristik yang membuat generasi muda itu ingin memilih salah satu dari capres? Misal kalau sekarang kan dari ketiga capres dan cawapres itu berlomba-lomba ya untuk membuat gimmick di depan muka umum yang notabene agar menarik simpati dari generasi muda gitu Pak ya. Seperti waktu itu Bapak Prabowo joget-joget dan Bapak Anies dan Imin menggunakan konsep Men in Black. Itu gimana pandangan dari Mbak sebagai perspektif mahasiswa ini? Oke, kalau dari aku pribadi ya, sebenarnya kita sebagai mahasiswa harus menghentikanlah semua bentuk politik kefiguran gitu. Mentang-mentang mau nyapres nih, tiba-tiba jadi kayak anak muda, gayanya anak muda, stylenya anak muda, seakan-akan benar-benar kayak aku memihak anak muda gitu. Padahal sebenarnya kalau kita
sebagai anak muda harus melihat capres itu, cawapres itu dari gagasan mereka. Jadi benar banget itu. hentikan semua politik figur yang mereka bilang akan memihak anak muda, termasuk kayak misalkan ketika Pak Prabowo mengambil Mas Gibran sebagai cawapres dan menganggap bahwa itu adalah representasi dari anak muda. Sebenarnya apa yang ini perwakilan dari anak muda, kita lihat dari gagasannya. Apakah gagasannya memihak kepada anak muda atau tidak. Jadi kita sebagai mahasiswa nih harus riset lah bagaimana gagasan-gagasan para capres-cawapres ini. Jadi nggak semata-mata kemakan politik figur, gimmick-gimmick yang menyerupai anak muda gitu. Oke, berarti harus pinter ya. Pinter-pinter sebagai itu. anak muda. Cuman ya kebanyakan sih generasi muda sekarang kayak banyak yang apatis gitu terhadap politik. Dan Lebih minim lah Iya, kita terhadap ambil politik. contohnya waktu pada saat pemilwa dan pemira di UB ya. Itu kan kayak bener-bener, aduh politisnya kuat banget. Terus mahasiswa juga banyak yang apatis. Apalagi kita tarik garis kepada pemilu besok gitu ya. Tapi ini kalau nggak salah tuh voters dari generasi muda tuh 52% ya. Oh ya? Ya, generasi tuanya 48%. Jadi ya kita sebagai mahasiswa kalau bisa membangun brand awareness lah bagi mahasiswa generasi muda lebih tepatnya. Semoga dengan podcast ini bisa membuka pandangan sebagian generasi muda agar sebenarnya itu politik itu penting kita sebagai generasi muda begitu. Iya, tapi menurut dari mahasiswa pun juga tentunya kita perlu mempelajari ya, mempelajari terus tinjau juga dari capres yang bakal maju ini. Gitu. Gitu. Lalu ini saya sekali udah ada di akhir sesi ya. Iya. Mungkin kita buat sesi closing statement kali ya. Boleh langsung Oke. aja. Closing statement agar mahasiswa itu sekiranya antusiasme terhadap politik dan juga apa ya, riset-riset gitulah. Dan Iya. jangan yang kayak cuma lontong, jangan cuma ikut-ikutan doang gitu. Tapi memberikan pemikiran dia untuk menuju Indonesia Emas 2045. Lebih ke FOMO ya, Iya. kalau itu kata FOMO anak-anak doang. zaman sekarang ya. Ikut-ikutan Ikut-ikut aja. aja. Mungkin closing statement bisa dimulai dari Oke, jadi teman-teman muda nih, kita sama muda ya, jadi mungkin lebih enak ngobrolnya. Jadi teman-teman muda, hukum dan juga politik itu pasti berhubungan banget. Pemimpin, hukum, politik, negara itu pasti berhubungan banget ya. Mulai dari hukum itu, kalau kita belajar di hukum itu dibuat oleh mereka yang berwenang. Artinya mereka yang berwenang itu adalah representasi dari kita. Jadi harus benar-benar orang-orang yang berwenang itu memihak kepada kita gitu. Jangan sampai orang-orang yang berwenang itu nanti malah mendahulukan kepentingan pribadi mereka atau golongan-golongan mereka. Jadi pesan aku buat anak muda, terus berisik gitu. Jadi kawal semua isu pemilu, itu riset, dan jangan lupa pemimpin itu bakal menentukan 5 tahun kita ke depan. Dan tadi hukum bakal berpengaruh banget untuk diri kita, apalagi kalau misalkan anak muda mungkin mikir nggak bakal pengaruh lah, gue kerja, selagi gue bisa makan, selagi gue bisa kerja, ya bodo amat sama pemimpinnya siapa, presidennya siapa, gitu, nggak ngaruh gitu. Padahal sebenarnya kalau misalkan presidennya nutup semua lapangan pekerjaan, nggak menyediakan lapangan pekerjaan, ya kita bakal berdampak buat kedepannya nanti. Jadi buat anak muda tetap berisik dan kawal semua isu pemilu, dan jangan lupa partisipasi pemilunya ditingkatin lagi. Dan pokoknya capres-cawapres jangan dilihat dari politik kefiguran, tapi lihat dari gagasan. Oke, Ya, keren banget closing statement dari Mbak Nindi ya. Jangan lupa tuh yang diomongin sama Mbak Nindi tadi ya. Diingat, dicatat diingat. kalau bisa, boleh. Bisa, bener banget. Lanjut ke Mas Ferdi. Ya, politik itu kan sebenarnya kalau kita belajar itu sebenarnya sesuatu yang menggembirakan ya. Karena Iya. apa? Karena di dalam politik itu ada kebijakan yang diharapkan, ada kesejahteraan yang diinginkan, ada masyarakat bisa saling berkumpul untuk saling bertukar pikiran. Sebenarnya politik itu esensinya itu. Kenapa kemudian politik hari ini atau saat ini kemudian terdegradasi maknanya itu kan karena politik yang hanya dimaknai secara parsial, artinya apa? Perebutan kekuasaan. Itu yang kemudian membuat mematikan nalar pikiran, nurani, itu kemudian membuat politik itu jadi kotor, bengis, dan seterusnya. Sebenarnya politik itu sesuatu yang menarik dan memberikan kita harapan untuk bisa berbuat banyak untuk sekitar. Nah, yang kedua, politik itu bukan hanya objek, tapi politik itu kata kerja. Ketika politik itu adalah kata kerja, maka kita harus mengupayakan politik itu bisa seideal dengan apa yang kita harapkan. Karena apa? Kita tidak bisa misalkan, ya sudah,
toh kita nggak berpartisipasi sama aja gitu ya. Karena apa? Kalau kita kemudian tidak meletakkan politik itu sebagai kata kerja yang baik, kemudian kita bergerak untuk mengisi itu, maka politik tadi itu akhirnya dikerjakan orang-orang yang tidak baik kan gitu. Artinya kan gitu. Jadi kata-kata kerja itu artinya semua orang ikut serta dalam kerja-kerja politik itu tadi. Tidak harus tampil sebagai bagian dari center of interest, artinya center point-nya misalkan di depan, tapi kan kita semua itu punya ruang politik masing-masing gitu ya. Kalau kita misalkan teman-teman masih belum berada di yang dipilih, berarti kita yang memilih kan. Jadi hak itu yang harus ditunaikan. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah Indonesia itu kan apa ya, dalam sejarahnya dikenal dengan bangsa yang besar ya. Benar. Jadi yang punya gagasan, punya narasi, bahkan orang-orang Indonesia itu kan di beberapa negara juga dikenal karena kapasitasnya, termasuk anak-anak muda ya, pelajar-pelajar yang lomba ke luar negeri itu, mereka bisa juara luar biasa, olimpiade. Artinya apa? Artinya kan ruang-ruang seperti itu, prestasi-prestasi itu harus disupport. Oleh siapa? Didukung ya. Oleh siapa? Oleh pemimpin yang punya concern ke ruang itu. Benar Kan gitu. banget, Jadi kalau kita hanya memikirkan 1-2 hari, sementara Indonesia itu ke depan, apalagi Indonesia tidak hanya sampai 2024 akan ingin mencapai Indonesia Emas 2045, itu gimana kita bisa jadi emas kalau kita sekarang saja tidak punya gagasan untuk mewujudkan itu. Maka poin utama yang harus kita lakukan adalah pilih yang terbaik dari yang tersedia. Kelak ketika kita belum mendapatkan itu sebagai sesuatu yang ideal, siapkan diri kalian untuk suatu saat tampil di gelanggang itu. Kan itu aja. Karena apa? Karena kalau kita membuat apa ya, istilahnya mengimpikan sesuatu ideal itu hadir di saat ini, sementara ruang politik hari ini belum seideal yang kita bayangkan, ya kita tentu akan tidak mungkin kita hidup dalam ruang hampa memisahkan diri dari ruang yang tidak itu. Maka pilihan kita adalah masuk ke ruang itu, ambil gagasan atau berikan ide-ide kita, warnai, kemudian pelan-pelan dunia akan bergerak sesuai dengan apa yang kita impikan. Gitu aja. Jadi kalau kita tidak bergerak sama sekali, jangankan kita ingin berpartisipasi, kita saja tidak ikut serta. Gimana kita mendorong orang lain untuk berbuat, sementara kita tidak berbuat, itu kan sama saja dengan Omong doang ya Mas ya? Iya, kita sama saja dengan menuntut orang untuk melakukan sesuatu, sementara kita sendiri tidak melakukan dari diri. Jadi lakukan kebaikan itu mulai dari kita, teman-teman kita, ajak untuk bergerak, suatu saat Indonesia akan ideal pada waktunya. Amin. Keren banget ya closing statement dari kedua narasumber kita. Tadi dari Mbak Nindi berpesan kepada mahasiswa atau generasi muda untuk kita tuh terus berisik, terus kawal tentang isu-isu politik yang mungkin itu merugikan generasi muda sendiri. Terus untuk Mas Ferdi, kita bisa memulai dari hal yang paling kecil, yaitu diri kita sendiri, baru kita suruh orang lain, begitu. Ada teman? Tapi aku izin nambahin ya. Boleh. Kita sebagai mahasiswa itu dalam dunia politik mungkin lebih menimbulkan langkah awal menuju perubahan yang kita inginkan dengan cara berpartisipasi dengan aktif. Terus kita juga memiliki kekuatan untuk membentuk masa depan dan negara. Mari kita jadikan suara kita sebagai mahasiswa yang merubah dari sisi positif dan memastikan kalau misalnya kita didengar dalam arah yang kita harapkan. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan terhadap podcast MKM Kelompok 6 ini. Saya Muhammad Irfan Wijaya sebagai moderator dan rekan saya. Dan saya Fatia Rizky Nadinis dari selaku partner Mas Irfan. Dan dari kedua narasumber kita, yaitu Mas Ferdi dan Mbak Nindi. Kita mengucapkan terima kasih atas kehadiran narasumber yang sangat hebat ini, dan semoga untuk teman-teman yang melihat acara ini, yang melihat video ini dapat diserap baiknya dan bisa memposisikan dirinya sebagaimana mestinya begitu. Baik, saya tutup. See you.